Langkah pertama, siapkan 250 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 1 bungkus bubuk Nutrijel tanpa rasa. Setelah itu tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian tambahkan 750 ml santan. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak pudingnya ini dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai pudingnya mendidih dan mengental. Setelah dirasa pudingnya sudah mendidih dan mengental, matikan api kompor. Kemudian aduk-aduk sebentar supaya uap panasnya hilang. Setelah itu pudingnya saya bagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama saya ambil 250 ml. Kemudian tambahkan pewarna makanan hijau secukupnya. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuang ke dalam cup puding. Tuang pudingnya ke dalam cup, jangan sampai penuh, kira-kira sepertiga bagian. Setelah puding warna hijau sudah dituang semua, kemudian sisihkan dulu. Setelah itu ambil lagi puding warna putihnya kurang lebih sebanyak 250 ml. Kemudian tambahkan pewarna makanan merah secukupnya. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tuang puding warna merahnya ke dalam cup yang sudah terisi puding warna hijau. Tuang di atasnya kira-kira secukupnya. Setelah puding warna merah sudah dituang semua, untuk sisa pudingnya saya tambahkan warna kuning secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tuang puding warna kuning di atas puding warna merah. Dikira-kira saja, jangan sampai meluber. Setelah pudingnya sudah dituang semua, selanjutnya biarkan pudingnya sampai dingin atau sampai set. Dan ini hasil pudingnya setelah set. Yang ini saya coba satu. Rasanya sangat enak, manis dan segar. Cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan dan isian snack box. Langkah pertama, siapkan 1 bungkus bubuk Nutrijel rasa stroberi. Ini saya menggunakan kemasan paling kecil. Setelah itu tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan 500 ml air. Setelah itu tambahkan pasta stroberi secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor. Kemudian masukkan sitrun atau perasa asam untuk makanan. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu pindah ke wadah lain. Kemudian biarkan puding stroberinya ini sampai dingin atau sampai set. Setelah puding stroberinya sudah set, kemudian potong kotak kecil-kecil. Untuk takaran gula pada saat membuat puding stroberi, ini saya menggunakan 6 sendok makan. Jika menurut kalian terlalu manis, kalian bisa mengurangi menjadi 5 sendok makan atau disesuaikan dengan selera saja. Setelah selesai dipotong kotak kecil, kemudian masukkan ke dalam cup kecil atau cup untuk puding.
Masukkan secukupnya saja. Untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Setelah puding stroberinya sudah dituang semua, kemudian sisihkan dulu. Sekarang lanjut, saya akan membuat puding santannya. Siapkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa. Kemudian masukkan 250 gram gula pasir. Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Masukkan 1 liter santan atau 1000 ml. Kemudian tambahkan 4 sendok makan susu kental manis. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai pudingnya ini matang dan mengental. Setelah pudingnya mendidih, matikan api kompor. Kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Setelah itu tuang ke dalam cup. Untuk ukuran cupnya saya menggunakan ukuran 50 ml. Setelah dituang ke dalam cup semua, selanjutnya aduk-aduk sebentar supaya tercampur rata. Setelah itu biarkan pudingnya sampai dingin. Untuk satu resepnya ini menghasilkan 30 cup kecil dengan ukuran 50 ml. Setelah pudingnya dingin, yang ini saya coba. Rasanya sangat enak, segar, cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan dan isian snack box. Selain rasanya enak, cara bikinnya pun sangat mudah sekali. Langkah pertama, siapkan 200 gram gula pasir. Kemudian masukkan 1 bungkus bubuk Nutrijel rasa stroberi. Untuk bubuk Nutrijelnya ini saya menggunakan kemasan yang kecil. Kemudian tambahkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa. Setelah itu aduk-aduk bahan keringnya sampai tercampur rata. Setelah dirasa bahan keringnya sudah tercampur rata, masukkan 1000 ml air atau 1 liter air. Setelah itu aduk-aduk sampai gula pasirnya ini larut. Kemudian tambahkan pewarna makanan merah tua secukupnya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Setelah dirasa sudah tercampur rata, kemudian masak sambil diaduk-aduk. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah pudingnya mendidih, matikan api kompor. Kemudian aduk-aduk terus supaya uap panasnya hilang. Siapkan gelas puding kecil, kemudian tuang puding warna merah. Untuk takarannya dikira-kira saja, asal jangan terlalu penuh. Setelah gelasnya sudah terisi semua dengan puding, kemudian sisihkan dulu dan biarkan pudingnya sampai set. Sekarang saya akan membuat flan susunya. Siapkan 150 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Setelah itu aduk-aduk bahan keringnya sampai tercampur rata. Setelah bahan keringnya sudah tercampur rata, tambahkan 250 ml susu.
Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu masak sampai mengental. Setelah flan susunya mengental dan matang, matikan api kompor. Kemudian aduk-aduk sebentar supaya uap panasnya hilang. Setelah itu, tuang flan susunya ke dalam puding merah yang sudah set. Setelah dituang dengan flan susu semua dan hasilnya seperti ini, untuk selanjutnya akan saya tambahkan dengan topping. Untuk rambutnya saya menggunakan meses coklat secukupnya. Setelah itu tambahkan 2 buah cuko chip supaya membentuk mata. Untuk mulutnya saya menggunakan meses coklat. Untuk toppingnya disesuaikan dengan selera saja. Kalian bisa menggunakan meses coklat, meses warna-warni, atau bisa menggunakan gula halus warna. Untuk satu resepnya menghasilkan 25 puding dengan menggunakan cup paling kecil. Dan untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Nah, dan ini hasilnya, puding karakternya sudah selesai dan siap disajikan. Selain rasanya enak, bentuknya pun sangat menarik sekali. Selain itu, cara bikinnya mudah, bahan-bahannya pun sangat ekonomis. Cocok sekali sebagai ide jualan kalian. Demikian resep dari saya. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.